Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas materi tentang faktorisasi bentuk AX kuadrat plus BX plus C dengan A tidak boleh sama dengan 1. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, ini pelajaran kita sekarang bagaimana cara memfaktorkan dengan syarat A-nya nggak boleh 1. Jadi dia 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemarin kalau kita ini A-nya 1 ya. Sekarang ini A-nya nggak boleh 1. Bagaimana caranya? Mirip sama seperti yang kayak kemarin. Cuma hanya ada perbedaan aja sedikit. Faktorisasi atau pemfaktoran bentuk AX kuadrat plus BX plus C dengan A tidak boleh sama dengan 1 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, A-nya yang nilai angka di depan X kuadrat ini dikalikan dengan konstanta di sini. Makanya ditulis A kali C. Nanti ya, setelah dikalikan hasilnya berapa, itu kamu faktorkan. Setelah kamu faktorkan, kamu nanti masukkan persyaratan kemari bahwa ketika angka berapa yang dikali harus hasil dari perkalian AC, dan kalau dijumlah harus hasil dari B. Sama seperti itu. Nanti kalau sudah dari sini ya, kemari nanti difaktorkan baru kemari, nanti masuknya kemari bahwa B ini dibagi menjadi 2 dari hasil pemfaktoran tersebut tadi, yaitu PX dengan QX. PX dengan QX. Nanti hasilnya adalah ini, seperti ini. Ya, AX kuadrat plus PX, nanti QX kuadrat plus C. Jadi dibagi 2 gitu ya. Untuk lebih pahamnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut ya, Nak. Ini contoh soal pertama, Nak. Kalau yang kemarin bahwa A-nya boleh sama dengan 1 ya, atau tidak ada angkanya kalau 1 itu. Sekarang ini ada angkanya, gimana? Langkah pertama yang mesti kamu lakukan adalah kalikan dulu ya, kalikan antara 8 dengan 5. Kamu kalikan ya, 8 kali 5 hasilnya 8 kali 5 itu adalah 40. Itu langkah pertama. Setelah kedua, kamu faktorkan, Nak ya, kamu faktorkan karena nanti di sini ada angka di sini ya. Ada angka di sini nanti. Setelah itu kamu faktorkan dulu. Gitu ya. Faktor berapa? Faktor 40. Kalau kemarin kan faktor 5 yang diambil. Kalau ini enggak, dikalikan dulu baru difaktorkan. Faktor 40. Ya, saya kalikan berarti 1 kali 40 ya. 2 kali 20. 3 kali 3 enggak ada ya. 4 kali 10. Baru 5 kali 8. Nah, nanti di sini pakai logika ya, Nak ya, sama seperti kayak kemarin ya. Angka berapa kalau dikali hasilnya harus 40. Kalau kemarin kan hasilnya harus 5, kalau ini hasilnya harus 40. Gitu ya. Nanti angka berapa kalau dijumlah hasilnya harus berapa, Nak? Hasilnya harus minus 14. Minus 14. Gitu ya. Nanti kamu pilih di sini. Mana yang masuk akal? Oh, 4 sama 10. 4 sama 10 ya, Nak. 4 sama 10. 4 sama 10. Gitu ya. Nah, banyakan negatifnya ya. Kalau banyakan negatifnya berarti angka yang besar juga negatif. Berarti 10 yang saya pilih negatif. 10 yang saya pilih negatif. Coba kita buktikan. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Oh, salah. Berarti negatifnya kurang. Saya tambahin lagi negatif di sini. Tuh. Saya tambahin lagi negatif. Karena kurang ya. Supaya jadi positif. Negatif dikali negatif jadi positif. 4 kali 10 jadi 40. Ini negatif, ini negatif. Kalau sama-sama negatif, jumlahkan. Hasilnya tetap negatif. 4 tambah 10, 14, hasilnya tetap negatif. Berarti, min 14Y ini terpecah menjadi 2 ya, Nak ya. Terpecah menjadi 2, yaitu oleh min 4Y, karena ini Y ya. Jadi min 4Y dan min 10Y dan min 10Y. Gitu ya. Jadi ini langkah pertama kalikan, langkah kedua faktorkan, langkah ketiga masukkan di sini angkanya, ya. Langkah keempat ini jadinya. Seperti itu ya, Nak ya. Setelah itu kamu tulis lagi, kamu tulis ulang lagi, Nah. Kamu tulis ulang lagi. Sehingga ini 8Y kuadrat berubah. 8Y kuadrat berubah. Yang tadinya min 14Y sudah berubah menjadi ini. Sudah berubah menjadi ini, min 4Y, ya. Min 10Y, min 10Y, baru plus 5, plus 5. Nah, kalau sudah, baru kamu faktorkan dengan menggunakan apa? Faktor hukum distributif, ya, Nak ya. Faktor hukum distributif. Ya sudah, 8 dengan 4
hukum distributifnya. Faktor 8 dan 4 adalah angka 4 ya, nah ya, angka 4. Y kuadrat dengan Y, faktornya pilih pangkat yang, FPB-nya pilih pangkat yang kecil, maka pilih Y. Baru pakai logika sedikit. 4 kali berapa supaya jadi 8? Oh, kali 2. Y kali berapa supaya Y-nya pangkat 2? Berarti kan Y-nya kurang 1 ya, nah ya. Berarti maka tambahkan Y. Selesai yang pertama, gitu ya. Baru yang kedua yang ini, min 4Y. 4 kali berapa supaya jadi positif kali berapa supaya jadi negatif? Berarti negatif. 4 kali berapa supaya jadi 4? Kali 1, gitu ya. 1 nggak usah ditulis. Y-nya sudah ada 1, Y-nya sudah ada 1. 4 kali berapa supaya jadi 4? Kali 1. Y-nya sudah ada 1. Y-nya sudah ada 1. Berarti sudah selesai sampai sini. Kalau sudah sampai sini, nak, tinggal kamu ikutin yang dalam kurung. Ikutin yang dalam kurung, nak, gini, ya. Ini 2Y min 1. Ini juga harus 2Y min 1. Harus 2Y min 1. Sekarang 2, ini positif. Karena yang belakang ya, nak, ya. Yang belakang ya. Yang depan kan sudah. Yang depan ini kan sudah, ini hasilnya. Sekarang yang belakang ini sekarang. Positif supaya jadi negatif, maka kali negatif. Karena positif dikali negatif, hasilnya negatif. 2 kali berapa supaya jadi 10? Kali 5. Sudah, selesai. Kalau nggak percaya, buktikan saja. Min 5 kali 2, min 10. Y-nya ada 1, Y-nya ada 1. Min kali min, positif. 5 kali 1, 5. Sehingga hasilnya adalah 4Y min 5, 2Y min 1. Begini caranya, nak, ya. Caranya seperti ini. Itu yang satu, nomor A. Kita masuk ke nomor B supaya lebih paham lagi ya, nak, ya. Nah, ini faktorkan sama seperti tadi, kalikan yang atas, ya. Berarti 10 dikali, awas ini min, ya, min 3. Hasil adalah min 30. Ini pecah jadi 2 ya. Pecah jadi 2. Baru setelah itu kamu apa? Faktorkan ya. Faktorkan. Faktornya anggap aja positif, 30 ya. 30. Berarti 1 kali 30. 2 kali 15. 3 kali 10, ya. 5 kali 6. Ini angka 1, bukan nggak ada angkanya, angka 1. Ya, baru sih pakai logika sedikit. Kali. Hasilnya harus minus, bukan minus 3, harus minus 30 karena sudah dikalikan. Kalau dijumlah hasilnya harus 1 ya, nak, harus 1. Angka berapa? Kalau dikali 56 saya pilih 56. Karena kalau 6 kurang 5 1. Ini angka 1 ya, bukan nggak ada angkanya. 56. Saya pilih 5 dan 6. Saya pilih 5 dan 6. Banyakan positifnya ya. Berarti angka yang besar positif, maka angka yang kecil negatif. Negatif kali positif negatif. 5 kali 6 30. Benar, terbukti. Min 5 ditambah 6. Berarti dikurangin. Negatif ini positif berbeda jenis, kurangin. 6 kurang 5 1. Banyakkan positif yang benar. Sehingga di sini yang dibagi 2 tadi, M-nya berubah menjadi min 5M ya, nak. Min 5M ini berubah menjadi positif ya, ini ya. Positif 6M. Ya. Nah, baru kita buat lagi, bikin lagi di sini, nak. Bikin lagi di sini. Yang 10M kuadrat plus M-nya sudah berubah menjadi min 5M ya, plus 6M min 3. Jadi M-nya sudah berubah menjadi min 5M plus 6M min 3. Faktorkan 10 dengan 5. Angkanya dulu, faktorkan 10 dengan 5. FPB-nya berapa? 5 ya, nak. 5. Setelah itu M-nya M pangkat 2, M pangkat 1. FPB memilih pangkat yang kecil, pilih yang M. Oke. Sekarang ini yang pertama. 5 kali berapa supaya jadi 10? Kali 2. M-nya 1. Di sini M-nya 2. Berarti kali M supaya M-nya jadi 2. M kali M kan 1 tambah 1 jadi 2. Sekarang ini positif, ini negatif. Positif supaya berubah jadi negatif, maka kali negatif. 5 kali berapa supaya jadi 5? Kali 1. M-nya 1, M-nya 1, sudah selesai situ. Nah, berarti di sini kamu gabungkan lagi, di sini harus ya. Kalau dalam kurungnya 2M min 1, maka di belakang juga harus ikut 2M min 1. Baru sini pakai logika. 2 kali berapa supaya ini positif, ini positif. Berarti hasilnya juga positif ya. Positif tetap positif. Kecuali di sini negatif, maka kamu positif supaya jadi negatif harus dikali negatif. Oke, 2 kali berapa supaya jadi 6? Kali 3. M-nya udah ada 1, M-nya udah ada 1, benar. Min 1 dikali 3
negatif kali positif hasilnya negatif. 1 kali 3 hasilnya 3. Benar ya, terbukti ya. Sehingga 5M ini 5M jadi berapa? Plus 3. Ini 2M min 1. Itu ya caranya nah ya. Itu contoh yang B. Sekarang kita ke contoh yang C biar lebih paham lagi. Oke, sama seperti tadi. Yang ini ya, depan kali sama depan kalikan. Jadi berapa? 6 dikali min 6. Hasilnya min 36. Maka ini akan berubah, gitu ya. Faktorkan 36-nya. Faktorkan 36-nya 1 kali 36, 2 kali 18 36, 3 kali 12 36, 4 kali 9 36. Selesai. Masuk sini angka berapa dikali angka berapa, hasilnya min 36. Angka berapa dijumlah angka berapa, hasilnya min 5. Oke, saya pilih 49 karena 9 kurang 4 adalah 5. 4 dan 9. 4 dan 9. Hasilnya negatif, maka angka yang besar adalah negatif. Angka yang besar adalah negatif. Kita buktikan. Positif sama negatif kurangkan. 9 kurang 4, 5. Karena beda jenisnya. Hasilnya negatif, maka yang paling besar negatif. Benar. Positif kali negatif, negatif 4 kali 9, 36. Benar. Sehingga min 5AB-nya berubah nanti. Berubah jadi apa? Jadi 4AB. Positif ya. Ini positif ya. Positif 4AB. Ini jadi negatif ya. Negatif 9A, 9AB. Berubah begitu. Kenapa ini AB? Karena ini tengahnya AB. Gitu ya, ya. Sehingga 6A kuadrat sudah bukan min 5AB lagi. Jadi positif 4AB, positif 4AB, min 9AB, min 9AB, negatif 6B kuadrat. Faktorkan 6 dengan 4, FEB-nya berapa? 2 FEB-nya ya. Sudah belajar FEB ya. FEB-nya 2. A kuadrat dengan A, pilih pangkat yang kecil, berarti ngambil yang A. Gitu ya. Sekarang 2 kali berapa supaya jadi 6? Kali 3. A kali berapa supaya A-nya 2? Kali A ya. Nah, 2 yang kedua sekarang, 2 kali berapa supaya jadi 4? Ya, kali 2. A-nya sudah ada, A-nya sudah ada. Yang belum ada apa? B-nya, maka kasih B. Gitu ya. Maka di sini juga sama. 3A plus 2B. Ini positif, ini negatif. Positif supaya jadi negatif, maka dikali kali negatif. 3 kali berapa supaya jadi 9? Kali 3. Di sini A-nya ada, di sini A-nya ada. B-nya yang nggak ada, kasih B. Gitu ya, ya. Sehingga hasilnya 2A min 3B. Ya, 3A plus 2B. Caranya begitu ya. Nah, sekarang kita ke materi berikutnya. Sekarang menyederhanakan pecahan aljabar. Ya sudah, yang atas kita sederhanakan. Bentuk faktor apa ini? Faktor distributif ya, distributif. Berarti keluarkan 2 dengan 6 faktornya. FEB-nya berapa? 2 ya, nah ya. 2. Nah, ini 2 kali berapa supaya jadi 2A? Berarti kali A. Gitu ya, nah ya. 2 positif supaya jadi negatif, berarti kali negatif. Karena positif kalau dikali negatif hasilnya negatif. 2 kali berapa supaya jadi 6? Kali 3 ya. Nah, B-nya mana? B-nya kasih B-nya sini ya. Gitu ya. Jadi logikanya gitu ya. Faktor distributif. 2 kali berapa supaya jadi 2? Kali 1. Angka 1 kan nggak ditulis ya. 2 kali berapa supaya jadi 2? Kali 1. Ini ada A-nya, kasih A. Ini negatif, berarti positif supaya jadi negatif dikali negatif. 2 kali berapa supaya jadi 6? Kali 3. Ini ada B-nya, kasih B-nya. Ini 4 ya, nak. Gitu ya. Sekarang saya coret 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Hasilnya jadi A min 3B per 2. Gitu ya, nak. Nah, ini X kuadrat plus 9X, nak. Supaya faktorkan dulu, sederhanakan. Faktor apa, nak? Faktor ini ya, distributif ya, penyebaran ya. Ada angkanya nggak ada. Berarti hurufnya doang yang sama ya.
X kuadrat dengan X. Berarti yang dipilih mana? Yang dipilih yang X. Gitu ya, Nak ya? Oke. X kali berapa supaya X pangkat 2? Kan kali X ya, Nak ya? X kali X adalah X pangkat 2. Gitu ya. Nah, ini positif, maka ini positif. X di sini kali berapa supaya jadi 9X? Ini kan angka 1 ya, Nak ya? 1 kali berapa supaya jadi 9? Kali 9. Gitu ya. X-nya sudah ada, ini X-nya sudah ada. Selesai. Gitu. Karena X dikali X, X kuadrat. X kali 9, 9X. Ini faktor apa? Selisih ya, Nak ya? Selisih X kuadrat dibentuk oleh apa, Nak? Dibentuk oleh perkalian X kali X. X kali X adalah X kuadrat. Karena ini negatif, maka positif dikali negatif. 81, yaitu 9 kali 9. Gitu ya, Nak ya? 9 kali 9. Sudah, cari yang sama, coret, Nak. Sama nih, coret. Maka hasilnya adalah X per X min 9. Selesai ya, Nak ya? Yang C sekarang. Nah, ini pelajaran yang kemarin ya. AX kuadrat plus BX plus C ya. Sudah saya jelaskan yang kemarin ya. Kalau X kuadrat bakal dibentuk oleh apa? X kali X. Baru kali angka yang baru faktorkan 42-nya. 42-nya faktornya yang apabila dikalikan hasilnya 42, kalau dijumlahkan adalah hasilnya 1. Kan gitu ya. Logikanya seperti itu ya, Nak ya. Maka angka berapa itu? Angka 6. Angka 6 dan angka 7. Karena kalau 6 dikali 7 42. Banyakan mana? Negatifnya. Ini negatifnya. Lebih ini hasilnya negatif. Karena ini hasilnya negatif ya. Lihat di sininya. Ini kan positif ya, Nak ya. Positif 1. Ya, kamu lihat ke tengahnya ya. Karena kan 6 kali 7 42. Ini positifnya lebih karena ininya positif, maka hasilnya yang besar angkanya yang positif. Mana angka yang besar positif? Ini angka yang besar. Ini angka yang besar positif. Berarti yang lain adalah negatif. Ya, karena min 6 kali 7 adalah min 42, min 6 ditambah 7 adalah 1. Caranya begitu ya, Nak. Sekarang 2X. Saya keluarkan ya, Nak. 2 dengan 12 FEB-nya 2. X kuadrat dengan X, FEB-nya adalah X. Saya keluarkan. 2 kali berapa supaya jadi 2? Kali 1. 1 nggak ditulis. X kali berapa supaya X kuadrat? Kali X. Ini positif ya, Nak. Oke. 2 kali berapa supaya jadi 12? Kali 6. X-nya sudah ada. X-nya sudah ada. Karena sudah ada, sudah selesai. Berarti X plus 6. Oh, maaf, ini harusnya min ya, Nak ya. Ini soalnya ya. Ini min. Maka ini juga hasilnya adalah min. Gitu ya, Nak ya. 2X kali X, 2X kuadrat. Ini min, ini min. Gitu ya. Sehingga bisa dicoret X min 6-nya, bisa dicoret X min 6-nya. Maka hasilnya X plus 7 per 2X. Gitu ya, Nak. 3 min M nggak bisa difaktorkan. Ya sudah. M kuadrat faktornya, faktor selisih ya, Nak ya. Faktor selisih kuadrat ya. Faktor selisih kuadrat. Gitu ya, Nak ya. Nah, M kuadrat itu M kali M kuadrat. 9 adalah 3 kali 3. Ingat ya, Nak ya. Jadi dalam pecahan ini gabungan, kamu harus paham yang namanya faktor dengan distributif, faktor dengan selisih kuadrat, faktor dengan X kuadrat dengan X-nya sama dengan 1, faktor dengan AX kuadrat dengan AX kuadratnya tidak sama dengan 1. 4 faktor itu kamu harus pahami pelajaran yang kemarin itu ya, Nak ya. Gitu. Kalau sudah ada, lihat, Nak, ini kan nggak bisa dicoret, Nak, berbeda ya. Maka ini saya kalikan min 1. Saya kalikan min 1 ya, Nak ya. Saya kalikan min 1. Kalau saya kalikan min 1 ya, berarti min kali min jadi apa? Jadi plus. Ya. Min kali plus ya jadi apa? Jadi min. Sehingga baru bisa dicoret. Jadi M plus 3 M min 3. Karena min M-nya di sini saya ubah jadi positif. Karena kalau min kali min jadi plus. Min kali plus yang 3-nya kan positif nih. Jadi min. Bisa saya coret jadi M min 3, M min 3. Sisanya adalah min 1 per M plus 3. Min 1 M plus 3. Sekarang yang E terakhir ya, Nak. X pangkat 4 min 2. Ini 4
min 2x kuadrat. Selisih kuadrat ya, Nak ya? Ya, oh maaf, ini plus 4, x pangkat 4 plus min 4 ya. Selisih kuadrat ya, Nak ya? Jadi berapa? X kuadrat kali x kuadrat. Karena 2 tambah 2 adalah 4. Min 4 itu terbentuk dari 2 dikali min 2. Gitu ya, Nak? Ini saya keluarkan ini. Saya keluarkan jadi ini 4 dengan min 2. Min 2 nya saya keluarkan. Min 2. Min 2 kali berapa supaya jadi x kuadrat? Dari belakang saya. Jadi kali x kuadrat. Gitu ya. Min 2 kali berapa supaya jadi positif 4? Kali min 2. Nah, sudah ya. X kuadrat min 2 habis. X kuadrat min 2 habis. Sehingga adalah min. Hasilnya x kuadrat plus 2 per 2. Ya, minnya saya pindahin ke atas. Gitu ya. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.